Dan untuk menjadi seorang dramapreneur, lo harus punya kecerdasan yang sangat tinggi. Iya, jadi gue sama sekali nggak percaya kalau misalnya Taylor Swift itu dinilai sebagai sosok cewek cegil gitu, maksudnya yang kayak nggak sih, yang kayak orang-orang pada bilang gitu sih. Iya, dia mah cegil, nggak mungkin. Itu takes level of rationality yang gila banget untuk bisa crafting apa yang dia craft gitu. Gitu. Jadi gue bisa mengapresiasi kualitas dia nih gitu. Tapi kalau misalnya dibilang idolize, gue not sure gitu. Karena idolize itu selalu ada unsur magisnya, ngerti gak sih lo, yang kayak unsur spiritualnya yang kayak dia udah kayak worship gitu loh. Iya benar. Nah, sedangkan gue tuh nggak bisa punya feeling yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Astaga. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Kita bicara perempuan, tadi kan ya secara individu, sekarang bagaimana pemikiran Kakak Nia menanggapi hal-hal yang di luar lah. Misalnya kayak perempuan, bagaimana soal pendidikan, kemudian pekerjaan. Ada sebenarnya ini tidak tahu sebenarnya norma dari mana ya. Karena kalau dibilang kayak ini agama yang bikin begitu, di agama pun nggak ada sebenarnya. Kayak perempuan harus di rumah, tidak boleh bekerja bantu suami, itu sebenarnya nggak ada juga gitu. Nah, tapi kalau kewajiban untuk memprovide bukannya ada ya, Mat? Maksudnya di laki-laki doang kan, tapi nggak ada di perempuan kan? Oh enggak, perempuan boleh untuk dirinya sendiri. Boleh, maksudnya tapi kewajiban laki-laki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga misalnya. Laki-laki kan? Itu nggak ada di perempuan kan? Enggak ada, tapi perempuan boleh membantu. Enggak, aku tadi mastiin doang. Yang larangan kerja itu emang nggak ada. Larangan nggak ada. Iya. Wah, kerja boleh. Boleh, iya nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Cuman nggak ada kewajiban juga kan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di perempuan. Boleh, justru di kalau agama ya, di dalam Islam itu justru saling membantu. Hadisnya ada soal laki-laki membantu pekerjaan rumah, ada soal perempuan. Makanya aku bingung norma dari mana sebenarnya yang dilaksanakan bahwa perempuan tetap di harus rumah aja. Soalnya kalau harus di rumah banyak lah perjalanan perkembangan normanya banyak. Cuman kan soal nilai-nilai bahwa laki-laki yang kerja itu kan ada dong di beberapa kepercayaan atau di betul, agama tertentu. Laki-laki maksudnya tidak ada batasan kalau perempuan gak boleh kerja. Iya, bukan perempuan gak boleh. Dua-duanya boleh. Nah, tapi kan ketika yang diwajibkan cuma salah satu, iya. Jadi ada perbedaan dong terhadap gender. Maksudnya perbedaan aturan dong untuk yang kedua diwajibkan. gender. Iya, diwajibkan satu. Yang ini ya kalau kau mau boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa juga gitu. Iya. Tapi misalnya kayak kalaupun bekerja, ya itu enggak boleh buat suami, untuk diri sendiri gitu loh. Artinya dia menjadi wanita pada seutuhnya, ya dipersilahkan aja gitu loh. Iya, poinnya adalah norma yang membedakan perempuan dan laki-laki itu banyak banget, udah ada dari kapanpun gitu, maksudnya tradisinya udah panjang banget dan ada di dalam kepercayaan juga gitu, maksudku ada juga tradisi itu dalam kepercayaan juga, maksudnya tradisi di mana norma dan nilai-nilai itu berbeda berdasarkan gender gitu. Jadi nilai-nilai dan norma yang berlaku untuk perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Nah, tapi aku nggak bilang bahwa ini sesuatu yang buruk per se gitu ya. Maksudnya ini makanya itu mungkin salah satu perbedaan juga antara sikap aku dengan feminis misalnya. Mungkin ada feminis tertentu yang menganggap nggak boleh ada pembedaan sama sekali nih gitu. Misalnya laki-laki adalah sebagai pemimpinnya, perempuan pengikutnya. Ya itu nggak boleh misalnya ya kan, atau dalam hal yang lebih simpel lagi, misalnya ada norma ngajarin perempuan itu harus lebih dandan misalnya, harus lebih hygiene gitu, lebih misalnya benerin kukunya, dibersihin apa, tapi di laki-laki kan nggak diajarin kayak gitu misalnya gitu. Ada perbedaan seperti ini aja bisa dimasalahin sama feminis misalnya gitu kan, feminis tertentu ya, aku nggak bilang semua ya. Cuman kalau aku ngeliatnya ya enggak harus selalu bermasalah. Padahal justru laki-laki yang ada aturannya setiap kapan membersihkan segala bulu, kuku dan lain sama sebagainya. Aja misalnya rambut. Ada norma gitu tapi nggak berlaku di perempuan. Nah bisa jadi buat feminis masalah gitu. Misalnya bisa jadi masalah. Itu maksudku. Iya berarti kan apapun itu ketika dia bertolak belakang langsung bermasalah gitu kan. Iya intinya bisa jadi kan gitu. gitu, ada yang anggap itu masalah. Tapi kalau aku sebenarnya bukan tipe yang melihat itu
dengan sendirinya masalah. Karena kalau aku ngeliatnya ya semua itu tergantung nih tujuannya mau ngapain gitu kan. Misal kalau misalnya dalam konteks attraction ya, ketertarikan biologis cewek cowok lah, entah itu cinta, romantik, seksual, apapun itu bentuknya, kan bisa jadi ada perbedaan nih, faktor-faktor yang bikin tertarik, maksudnya yang bikin cowok tertarik ke cewek dengan cewek tertarik ke cowok tuh beda. Oke. Ya kan? Iya. Nah dengan adanya perbedaan ini bisa aja dong kalau misalnya kamu mau lebih ditaksir, misalnya aku ngasih nasihat ke cewek akan beda dong dengan nasihat ke cowok. Oke. Karena yang dicari sama cowok dari cewek dan cewek yang dicari cewek dari cowok tuh beda. Beda-beda, ya kan? iya. Ya misalnya gini deh, ternyata cewek-cewek lebih suka cowok yang banyak duit misalnya kayak gitu. Ya otomatis nasihat aku ke cowok-cowok kalau mau ditaksir cewek lu banyak duit dah gitu kan misalnya ya. Nah tapi kalau cowok nyari cewek bukan itu, ya masa aku nasihatin cewek itu juga kan nggak masuk akal dong, ya kan? Misalnya kayak cowok ternyata nyari cewek yang let's say yang penurut misalnya. Iya. Ya jadi aku nasihatin dong ke cewek, lo jadi penurut dah kalau misalnya lo mau disukain karena cowok-cowok sukanya gini. Ya, jadi buat aku tergantung tujuan aja nih. Nah kalau misalnya, kan tapi gue nggak mau kan jadi penurut. Ya udah jangan berharap disukain gitu kan. Iya, berharap disukain selesai. Iya, Ya kan iya. that's sesimpel itu kalau Bukan buat aku. salah, tapi ya udah jangan berharap kebalikannya gitu Iya, kan. maksudnya menurutku ini bisa jadi perbedaan preferensi aja. Nah, tapi kalau misalnya mau diuji, tapi kan preferensi itu kan bisa aja kan datang dari budaya gitu kan. Maksudnya masyarakat ngajarin gini-gini. Ya udah silakan diubah. Misalnya oke, kita jangan ngajarin kayak Anjir, gini. butuh berapa puluh Ya tahun. kan? Iya. Misal kita jangan ajarin cowok-cowok untuk nyari cewek yang begini atau cewek gitu. Ya oke, silakan aja. Actually rumah aku, keluarga aku tuh termasuk yang kayak gitu. Keluarga aku tuh termasuk yang gak ngajarin aku misalnya, Kania kamu tuh cari cowok yang gini ya, itu gak ada. Jadi selera aku, adik-adik aku 2 orang lagi kita bisa macam-macam, beda-beda gitu. Dan nggak pernah nih kita punya satu stereotip. Oh cowok yang bagus tuh yang kayak gini, cowok yang bagus tuh kayak gini, nggak ada. Karena memang kita nggak punya nih kultur kayak gitu di rumah. Artinya random. Orang-orang bisa secara independen membangun dirinya sendiri, tapi tidak random per se karena kita tetap punya DNA di dalam badan kita. Jadi tetap ada sifat-sifat bawaan yang misalnya kecenderungan biologis cewek-cewek kayak gimana, bisa jadi aku akan sama adik-adik aku nih soal ini gitu. Misalnya yang paling umum kan yang paling konsisten ya kalau di survei nih, yang paling konsisten faktor yang bikin cowok ditaksir atau enggak itu tinggi badan. Tinggi badannya biasanya harus sama atau lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari cewek. Jadi kalau di rata-rata nih dunia, kecenderungan ketertarikan cewek itu selalu yang lebih tinggi dari dia. Jadi height, tinggi badan itu termasuk yang paling konsisten. Nah artinya kalau misalnya aku punya anak cowok terus aku ngajarin dia, lo harus konsumsi ini biar tinggi, ya it makes sense untuk urusan attraction ini dong. Nah gue gak ngajarin itu ke cewek karena justru dia yang bakal repot dong kalau dia jadi tinggi. Ya gak, kalau misalnya dia jadi ketinggian, dia susah nyari cowok yang lebih tinggi dari dia. Sedangkan selera dia akan nyari cowok yang lebih tinggi dari dia. That's just the consistent fact aja. Itu adalah fakta yang konsisten aja dari survei segala macam ini kan. Nah itu tinggi badan. Dan yang kedua adalah resourcefulness. Resourcefulness itu bentuknya bisa kecerdasan, misalnya kemampuan problem solving. Makanya kalau cowok jago di suatu bidang pasti banyak yang suka. Apapun itulah, misalnya lo atlet, lo main musik, apapun gitu. Banyak yang suka karena konsisten nih, ada kecenderungan biologis cewek tertarik sama itu, sama kemampuan problem solving ini gitu. Nah habis itu resourcefulness itu bentuknya juga bisa uang. Jadi kalau misalnya disurvei secara umum nih, cewek-cewek akan nyari cowok yang pendapatannya lebih tinggi dari dia. Lo mau ngajarin dia, mau gak ngajarin dia, tetap aja mereka tetap kayak gitu. Bahkan di negara-negara yang gender equal lah gitu, yang udah gak ada nih tradisi kayak harus cowok yang kerja misalnya, nggak ada tradisi kayak gitu. Tetap aja cewek-cewek ketika ditanya nih di interview, di survei segala macam, mencari cowok yang pendapatannya lebih tinggi dari dia. Kayak gitu. Kecenderungan ya, bukan berarti semua, bukan berarti 100% populasi kayak gitu, tapi ada kecenderungan kayak gitu. Nah artinya ketika lo ngasih nasihat yang berbeda ke cowok dan cewek, karena lo bilang ke cowok-cowok kayak lo harus cari pendapatan yang banyak karena cewek-cewek seleranya kayak gini, ya wajar dong, karena ini sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan dia. Nah ketika lo ngasih nasihat ke cewek-cewek nggak kayak gitu, karena balik lagi, karena lo bakal cenderung nyari yang lebih dari lo, ya lo nya jangan ketinggian misalnya kan. Jadi gue nggak perlu nasihatin lo untuk setinggi itu pendapatannya misalnya. Nah tapi kalau lo nggak ada selera itu ya nggak masalah juga kan. Misalnya kayak ternyata cewek-cewek nggak butuh kok cowok pendapatan yang harus lebih tinggi dari dia, bisa aja yang sama dia gitu, atau bahkan di bawah dia nggak masalah. Ya oke, berarti nggak perlu lagi dinasehatin begitu kan. Ketika udah disurvei, ternyata sebagian besar cewek menganggap pendapatan tidak relevan dalam menentukan pasangan. Nah kita bisa gak perlu nasihatin begitu lagi, ya kan. Jadi menurut gue kayak ini tinggal dilihat aja nih, kultur ini tuh mau efeknya mau kemana. Dan bisa dilihat per kasus juga ya. Jadi gak perlu dibikin universal gitu menurut gue. Gak perlu dibikin universal, gak perlu dibikin universal ada, gak perlu dibikin universal hilang juga gitu. Perbedaan-perbedaan tadi. Iya, per kasus gitu. aja. Tinggal dilihat aja. Iya, lu kebutuhannya mau tap ke market yang mana, mau urusan sama audiens yang kayak gimana, tinggal dilihat gitu. Nah jadi kalau ditanya soal
Misalnya Tadi. pekerjaan, Iya, misalnya kultur. pekerjaan artinya berarti ya masing-masing terserah dia apa pendapat yang dia pakai. Biasanya kan dipersoalkan gini, tapi kan kalau misalnya cewek itu nggak kerja, dia nggak punya sumber pendapatan, dia masuk ke dalam sebuah relationship, dia jadi nggak punya daya tawar kan. Jadi ketika dia mengalami abuse atau apapun itu dia nggak bisa keluar. Ya oke, kalau misalnya dipersoalkan adalah itu, kan sebenarnya pilihannya bisa dua ya kan. Pertama, kita membuat cewek terhindar dari bertemu dengan atau berrelationship dengan laki-laki seperti ini. Nah, tapi kalau itu nggak bisa, itu nggak bisa dilakuin kan? Oke, berarti yang satunya lagi dia harus punya kemandirian ekonomi tadi. Ya udah, kalau itu yang menjadi goal, ya oke, kita lakuin berarti itu. Nah kan berarti kan tergantung mau ngapain nih kan? Maksudnya goalnya mau ngapain gitu. Nah kalau gue personally memang bukan tipe yang dalam relationship itu urusan finansial ditanggung sama cowok atau ditanggung sama satu pihak lah. Jadi kalau gue dalam relationship split bill gitu financially. Ya silakan aja lu cover kebutuhan lu masing-masing. Tapi kecuali ada kondisi yang membuat salah satunya lagi nggak bisa gitu kan. Misalnya Tapi aturan tadi, aturan barusan ini itu ditentuin oleh laki-laki atau ditentuin oleh kakak Nia? Ditentuin secara bersama dong. Iya Pak, pasti kan usulan itu muncul dari salah satu dong. Enggak ada usulan. Kita emang dari enggak justru kan. Berarti tanpa dibicarakan dong. Itu bukan sebuah aturan, tanpa dibicarakan aja udah sehari-hari aja. Ya kakak beli kebutuhan kakak, dia beli kebutuhan dia. Iya, justru kan gini. Justru kan defaultnya sebelum lu berrelationship kan lu terpisah nih. Ya enggak? Maksudnya lu nanggung kebutuhan masing-masing dong, ya kan? Nah, justru untuk lu bisa menyatukan disitulah butuh diskusi kan. Karena disitulah lu membuat keputusan ketika lu masuk ke relationship. Kita harus ubah nih gitu. Gak bisa lu nanggung diri lu sendiri. Harus gue yang nanggung lu. Nah baru terjadi keputusan dong. Nah jadi kalau gue emang justru gak bikin keputusan apa-apa dalam hal itu. Karena kita lanjut aja dengan defaultnya. Iya betul kan? Nah kayak gitu maksudnya. Iya. Betul. Jadi tergantung awalnya kayak gimana. Kalau ini tinggal lanjut aja. Tapi Saya mulai kalau paham misalnya rumah tangganya. kalau lu butuh mengubah itu ya ubah. Nah jadi kalau soal pekerjaan balik lagi. Kalau ternyata kita butuh cewek-cewek punya. Nah tapi jujur ya. Kalau gue personally gue ngerasa sebenarnya poinnya ketiadaan bargaining position ini, maksudnya daya tawar misalnya gara-gara dia nggak punya kemandirian segala macam, itu kan berarti bukan soal urusan di dalam relationship doang. Ya maksudnya kemampuan untuk orang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri itu bukan urusan dia di dalam relationship doang. Ketika dia mengalami abuse atau apapun itu dia harus keluar, enggak. Ini juga urusan society gitu loh. Bahwa ketika kita punya satu anggota masyarakat yang nggak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, itu kan sebenarnya masalah society. Jadi harusnya kita tetap secara defaultnya untuk keamanan bersama sebenarnya kita harus membuat semua orang punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kecuali ada situasi yang membuat tidak bisa, ya kan? Misalnya entah karena dia sakit, sudah tua, ada difabilitas tertentu yang bikin dia nggak bisa sama sekali contribute dan lain sebagainya. Nah tapi kan di luar itu ya memang kita harus berusaha membuat orang semua bisa contribute dong. Iya, atau dalam kasus tadi itu Gitu. maksudnya ya kenapa fokusnya di kemandirian Perempuan iya. dan atau apa misalnya bargaining positionnya ya laki-lakinya juga diedukasi dong. Iya itu juga. Nggak maksudnya itu jalan juga. Iya artinya kenapa kita berpikir abuse ya biar abuse ini dihilangkan gimana gitu satunya. Iya tapi kan resiko itu selalu ada Mat. Itu Betul. kayak kita pasang CCTV lah gitu. Ya kita berusaha menghilangkan pencuri, berusaha menghilangkan perampok, tapi kan resikonya selalu ada. Jadi kita tetap pasang CCTV dong, ya kan. Nah jadi kan kemandirian perempuan kan sebenarnya poinnya seperti CCTV itu sebenarnya. Jadi ketika dia butuh dia tetap punya safety net lah gitu. Nah tapi menurutku ini bukan isu perempuan gitu. Maksudnya ini isu semua orang harus punya daya untuk berkontribusi gitu, untuk bisa memenuhi kebutuhan dia. Karena kalau misalnya enggak kan dia harus ditanggung oleh yang lain. Nah ketika terlalu banyak yang harus ditanggung oleh yang lain, ya ini gak sehat buat masyarakat gitu loh. Jadi kalau gue ngelihatnya, yes kita harus perjuangin kesempatan untuk orang bisa punya skills, untuk orang bisa punya kontribusi sehingga dia bisa menghasilkan apa yang dia butuhkan gitu. Nah itu buat gue berlaku secara universal, bukan isu perempuan per se. Iya, gitu. iya benar. Nah cuman kalau dibilang apakah, jadi gue akan mendorong supaya misalnya kalau jumlah pekerja perempuan gak 50% berarti masalah, enggak juga. Karena kan bisa aja dalam situasi tertentu ya emang tadi enggak, gue dalam relationship gue gak mau jadi yang kerja kan, gue emang mau yang di rumah ngurusin rumah, dia yang kerja, ya gak apa-apa. Kalau buat gue gak masalah, gitu. Itu pilihan ya, Yes. itu lagi-lagi pilihan dia. Justru itu bargaining posisinya mungkin sebelum nikah juga. Iya. Kalau soal apa namanya pendidikan yang berlaku gitu, kan rata-rata pendidikan perempuan di Indonesia juga rendah banget kan. Nah kalau pendidikan sebenarnya kita nggak bisa melihat isu pendidikan berdiri sendiri juga ya.
Jadi isu pendidikan ini semua isu sebenarnya harus bisa kita lihat paralel dengan isu ekonominya sebenarnya. Karena pada akhirnya orang punya kebutuhan yang harus dipenuhin. Nah dalam konteks tertentu di mana misalnya ada satu keluarga miskin punya anak 4. Ada laki-laki 2, perempuan 2. Nah dia harus mikir nih, nyokolain gak bisa 4-4-nya. Karena harus ada yang ngurus rumah juga, harus ada yang misalnya ngurus adiknya yang lebih kecil misalnya kan, harus bantu orang tuanya atau apa. Jadi gak bisa disekolahin dong, karena harus langsung bantu kerja misalnya. Nah jadi orang kadang-kadang dihadapkan pada pilihan anak gua langsung bantu kerja atau sekolah. Nah ketika dihadapkan pada pilihan ini, dia harus mengorbankan dong sebagian anaknya. Nah di titik pilihan seperti itulah kalau kita cuma bicara enggak, harusnya nggak boleh dong, masa yang laki-laki doang yang sekolah. Nah tapi kalau dalam situasi dia misalnya, oh kalau perempuan dia bisa dikawinin sama orang kaya, nanti gue dapat maharnya. Iya. Nah kita kan harus melihat realitas seperti itu. Kita nggak bisa cuma bilang kayak nggak bisa gitu dong kan, cewek harusnya menikah karena cinta dong. Ya iya ideally begitu. Ya kan idealism gue pengennya semua orang bisa menikah karena lo jatuh cinta, karena lo ngerasa cocok sama orang itu dan lain sebagainya. Tapi ketika lo ada di situasi keluarga ini, dia dihadapkan pada pilihan di mana kalau anak gue dinikahin sama si A yang kaya raya ini, gue akan dapat duit yang bisa mengamankan kehidupan gue untuk 10 tahun ke depan. Betul. Misalnya. Gimana lo menjawab masalah ekonominya ini gitu loh maksud gue. Gue gak bisa expect orang hidup dalam fairy tale gue dengan mengorbankan nyawa dia. Gue harus memikirkan dulu nyawa dia bagaimana, baru gue bisa expect dunia idealnya kayak gini ya, yuk kita kesana. Gitu loh. Jadi berarti after itu tadi. Ya, after itu baru kita sudah idealnya kan. Ya maksudnya kita selesaikan masalah ininya. Karena masalah gitu pertamanya selesai dulu, baru habis itu kita pikir nyusun kedua, ketiga, keempat apa gitu. Ya iya, kalau misalnya dibilang lo kan berarti ini dia ngorbanin anaknya dong gini-gini. Maksudnya kebahagiaan anaknya, karena kan dia nggak menikah karena cinta dan lain sebagainya tadi. Iya sekarang gini cara berpikirnya. Kita mau ngatur anak-anak setiap keluarga orang ini mau kayak gimana? Atau kita mau memberikan keluarga punya hak untuk membuat keputusan, itu kan juga menjadi pertanyaan ya di sini. Apakah gue mau punya akses untuk mengatur setiap keluarganya mau kayak gimana? Itu satu ya kan. Yang kedua, kalau misalnya anak ini ternyata mau kok, dia juga mau mengorbankan kebahagiaannya. Nah biasanya kan dipertanyakan lagi tuh, kok dia mau sih gitu kan? Ini pasti dia berada dalam tekanan dong dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dia juga nggak bisa nih mengorbankan dirinya untuk keluarganya misal. Jadi problemnya itu jadi berlapis-lapis kan. Yang mana sebenarnya cara nyelesainnya harusnya dari yang urusan ekonominya dulu ini kan, yang membuat sehingga keluarga dia bisa punya pilihan yang lebih leluasa tadi kan. Atau dia punya nilai tersendiri gitu. Mungkin orang lain punya nilai, ya nikah itu harus karena cinta. Tapi ada perempuan-perempuan yang nilainya itu bisa apapun juga. Kata bokap gitu. Ada. Karena nyokap aku gitu, udah punya apa namanya calon lah gitu, bukan punya calon apa ya. Kayak dia mau sama orang ini gitu, tapi orang ini kalau masuk pun ke rumah pasti ditolak kakek gitu. Nah, terus tiba-tiba ada surat dari antah berantah yang datang minta nikahin nyokap sama ini. Terus kakek aku kasih. Nah nyokap nurut. Karena nilai yang dia pegang adalah apapun yang orang tuaku suruh aku harus lakuin. Justru kesejahteraan hidup ada di situ gitu. Tenangan hidup dia justru dia berasal di situ. Mau nanti pada akhirnya jatuhnya kan juga cerai gitu, tapi dia tidak pernah menyesali karena nilai yang dia pegang dia udah lewati dulu di. Iya. Nah itu kan berarti kan ada juga yang prinsipnya seperti itu. Iya itu. Ya benar, per kasus lah intinya semua tuh per kasus. Nah nggak bisa jadi general. Kalau gue selalu ngelihatnya ya kita empower berarti kan kemampuan pembuatan keputusannya nih di orang-orang ini. Makanya kalau gue nggak memakai isu gender per se atau maksudnya ras apa segala macam ya. Maksudnya problemnya itu bukan soal cewek cowok per se, tapi setiap orang-orang terlepas dari gendernya atau latar belakangnya kan mereka mesti punya nih kapasitas membuat keputusan yang baik dan perekonomian yang membuat pilihan itu bisa dilakukan gitu kan. Maksudnya kita mau membuat orang punya pilihan gak bisa kalau misalnya dia kebutuhan dasarnya aja susah. Iya, gitu. Nah, tapi sebelum nanti ada yang jawab kayak makanya akarnya itu kita harus numbangin kapitalisme, gue akan menunggu proposalnya gitu ya. Gue dari dulu belum pernah lihat nih bentuk proposalnya menumbangkan kapitalisme ke membuat orang sejahtera ini kayak gimana nih. Apa namanya bentuk planningnya gitu ya. Yang dengan mathematical model yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya lu cuma bisa bacot bilang bahwa kemiskinan tadi atau kesusahan tadi datang dari kapitalisme, makanya kapitalisme harus dihapus dan itu nggak bisa diturunkan ke suatu plan yang jelas, ya gue bisa bilang lu lah contoh makhluk tidak berlogika. Ya kalau tadi kita ngomongin soal logika dan gak logika tadi.
Jadi silakan turunin hitungannya kayak gimana. Tapi benar, masalah itu harus diselesaikan. Maksudnya kehidupan di mana orang nggak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, dengan ada jalan gitu ya, membuat orang jadi harus mengambil pilihan-pilihan yang berat tadi. Yaitu membuat kita sulit untuk memberikan pilihan gitu kan. Tadi yang kita mau gitu. Maksudnya kita pengennya semua orang bisa punya pilihan gitu. Tapi pilihan itu kadang-kadang jadi nggak tersedia karena kondisi perekonomian yang berat tadi gitu loh. Yang itu yang harus dipikirkan memang solusinya. Nah, aku mau komen dikit soal pekerjaan ini penting soal ini soal gender pay gap. Biasanya orang-orang selalu membawa isu ketimpangan upah ini. Karena ketika dibicarakan soal isu perempuan dikatakan ada ketimpangan upah. Di posisi yang sama gitu ya, katanya perempuan lebih kecil. Padahal kalau kita lihat data dari UN Women-nya itu sebenarnya dia nggak mendata posisi yang sama, by the way, Gil. Oh gitu. Iya, datanya itu rata-rata. Dia ngambil average, dia ngambil rata-rata pendapatan. Enggak, rata-rata pendapatan seluruh perempuan dibagi populasi perempuan sama rata-rata seluruh laki-laki dibagi populasi laki-laki. Okay. Nah, itu kan sangat enggak masuk akal sebenarnya perhitungan matematisnya, ya kan? Karena yang tadi posisinya bisa jadi beda. Ya kan, maksudnya dengan posisi yang berbeda masa lu mau presiden di dunia ini aja berapa banyak laki-laki perempuan. Nah kan gak mungkin pendapatan itu posisi paling tinggi ya gak mungkin dong pendapatan di posisi itu sama. Itu satu, ya kan. Dan yang kedua, kita itu belum punya ukuran yang jelas emang yang dianggap ideal untuk menilai ketepatan upah ini gitu.